Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia Mafruza dari kelas 3E. Sebelumnya saya mohon maaf karena satu dan lain hal ada kendala teknis, jadi saya belum bisa untuk menunjukkan wajah saya saat presentasi. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum dalam bidang TI. Untuk etika sendiri merupakan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan standar profesional tentang apa yang benar dan salah yang seharusnya dilakukan. Cakupannya lebih luas dan mendalam. Jadi etika sendiri itu tentang apa yang kita lakukan dalam masyarakat, cara kita bertindak, em, attitude seperti bagaimana kita bertindak dalam masyarakat. Jika dalam konteks bidang TI, berarti cara kita untuk bertindak dalam menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan bidang TI tersebut. Untuk hukum sendiri merupakan aturan formal, tertulis, dan wajib yang dibuat oleh otoritas negara. Cakupan hukum lebih sempit, hanya mencangkup hal-hal yang secara eksplisit dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Hukum itu berarti terdapat dokumen tersendiri yang dibuat oleh negara. Baik, selanjutnya kasus pertama yang saya ambil di sini adalah kasus Theranos, yaitu kasus di mana perusahaan teknologi kesehatan yang didirikan oleh Elizabeth Holmes yang mengklaim telah mengembangkan teknologi revolusioner bernama Edison. Teknologi ini diklaim mampu melakukan ratusan tes laboratorium hanya dari setetes darah. Perangkat lunaknya merupakan bagian inti dari sistem ini. Em, Dalam kasus ini itu termasuk pelanggaran etika, namun tidak melanggar hukum. Kenapa melanggar etika? Karena melanggar prinsip integritas, kejujuran, dan kesejahteraan publik. Mereka tahu bahwa software ini yang dikembangkan oleh Elizabeth Holmes tadi tidak berfungsi secara akurat atau tidak valid secara ilmiah untuk melakukan semua tes kesehatan yang dijanjikan. Namun, mereka tetap memasarkannya dan menggunakannya pada pasien yang berpotensi memberikan hasil medis yang salah dan merugikan kesehatan. Nah, kenapa kasus ini tidak melanggar hukum? Pada awalnya, selama beberapa tahun, tindakan ini tidak melanggar hukum pidana karena secara teknis masih dalam tahap uji coba atau hanya klaim teknologi. Mereka belum secara definitif dituduh atau dihukum karena penipuan atau malpraktik. Proses litigasi atau hukum baru muncul setelah kegagalan teknis dan kebohongan terungkap sepenuhnya oleh investigasi. Untuk soal yang kedua, di sini saya mengambil prinsip privasi. Dalam prinsip privasi salah satunya adalah prinsip pengumpulan data terbatas dan tujuan spesifik. Prinsip ini menyatakan bahwa profesional TI hanya boleh mengumpulkan data pribadi yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan. Intinya, jangan mengumpulkan data jika data tersebut digunakan hanya karena mungkin berguna di kemudian hari. Implikasi bagi profesional TI, seorang pengembang atau arsitek sistem harus merancang sistem secara default untuk meminta informasi sesedikit mungkin dari pengguna. Misal, jika sebuah aplikasi hanya untuk mengonfirmasi identitas pengguna, maka seharusnya tidak meminta informasi rinci seperti riwayat pekerjaan atau pendapatan atau apapun itu yang tidak berhubungan dengan apa yang diminta oleh aplikasi tersebut. Mengapa prinsip ini penting? Yang pertama, untuk mengelola risiko keamanan. Semakin sedikit data yang dikumpulkan, semakin kecil risiko kerugian jika terjadi pelanggaran data. Data yang tidak dikumpulkan tidak bisa dicuri. Yang kedua, kewajiban etis. Profesional TI memiliki kewajiban etis untuk melindungi pengguna dari bahaya. Mengumpulkan data berlebihan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab karena meningkatkan potensi penyalahgunaan, diskriminasi, atau manipulasi. Dan yang ketiga, mematuhi hukum. Prinsip ini adalah persyaratan inti dalam regulasi privasi global seperti GDPR, CCPA, dan UU PDP di Indonesia. Yang berarti mengabaikannya dapat dikenakan denda yang sangat besar. Pelanggaran dari prinsip ini adalah pelanggaran data minimization dan specification secara masif, AI dan algoritma machine atau ML, machine learning atau ML,
bekerja paling baik dengan data sebanyak mungkin. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengumpulkan data berlebihan dengan alasan yang samar, yaitu untuk meningkatkan pelayanan atau mengembangkan produk masa depan, seperti itu. Jadi intinya, mmm, mengumpulkan data seperlunya saja. Kasus nyata yang pernah terjadi adalah kasus dari Cambridge Analytics, di mana bermula ketika seorang peneliti bernama Alexander Kogan mengembangkan aplikasi kuis psikologis di Facebook dengan memanfaatkan celah dalam API Facebook saat itu. Aplikasi tersebut tidak hanya mengumpulkan data dari 270.000 pengguna yang mengunduhnya, tapi juga secara tidak etis dan tanpa sepengetahuan menarik data dari 87 juta teman para pengguna tersebut, melanggar batas minimization. Data pribadi dalam jumlah masif ini yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan akademik kemudian dijual kepada Cambridge Analytica yang mengubah tujuannya menjadi pembuatan profil psikografis rinci untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan politik yang waktu itu ada untuk pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Pelanggaran etika yang disengaja ini, yang membiarkan big data digunakan untuk manipulasi politik skala besar, akhirnya berujung pada denda hukum sebesar 5 miliar US dollar bagi Facebook oleh FTC dan memicu perubahan besar dalam regulasi privasi data global. Beberapa sumber yang saya ambil untuk referensi tugas saya kali ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 28 ayat 1 tentang pembatasan tujuan. Berbunyi, pemrosesan data pribadi wajib dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan diinformasikan secara jelas kepada subjek data pribadi. Dan pasal 29 ayat 1 tentang pembatasan relevansi data, data pribadi wajib diproses secara relevan dan tidak melebihi batas kebutuhan. Lalu ada dari Fair Information Practice Principles atau PPS, prinsip pembatasan pengumpulan. Harus ada batasan pada pengumpulan data pribadi dan data tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil, dan jika sesuai dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data, serta dari AGM atau Code of Ethics and Professional Conduct Principle 1.6. Profesional harus mengidentifikasi, membatasi, dan melindungi data pribadi yang dibutuhkan oleh suatu sistem. Ini secara etis mendukung data minimization. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.